bahagia alhamdulillah dengan suasana yang penuh keakraban kekeluargaan di tempat yang begitu istimewa, yaitu di Candi Kedaton. Kita hadir di sini untuk berdiskusi bagaimana candi ke depan. Dan di sini ada orang tua kita, beliau nanti saya minta arahannya untuk supaya candi kita ke depan ini menjadi prioritas. Karena kemarin saya juga ketemu dengan Pak Dirjen Jambi dan juga dari OPD Provinsi juga hadir dari Menteri Ibu Dinas PMD ya, untuk sinergikan dengan desa. Ibu Dinas PMD juga hadir. Jadi saya berharap sekali dengan hadirnya di sini untuk membantu Muaro Jambi. Karena sama-sama lah, candi ini bukan hanya punya Muaro Jambi, akan tetapi punya kita bersama. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak dari sekarang, kapan lagi? Dan itu saya berharap sekali, mudah-mudahan ke depan orang akan bukan hanya Jambi maupun Sumatera, tapi Indonesia memandang candi ini atau tertuju matanya semua ke Candi Muaro Jambi. Karena candi kita ini tidak kalah dengan candi-candi Borobudur dan candi lainnya. Dan dalam sejarah lebih kurang 1.600 tahun umurnya. Dan nanti akan dipaparkan juga oleh Ketua BPJB dan juga Pak Wisnu, Menteri, yang mana seperti apa candi ini luar biasa. Cukup siap ya untuk kita tampilkan sebagai sesuatu kawasan yang harus jadi prioritas di Indonesia. Kemudian dari perjalanan kami tanggal 19 Januari 23 Februari 2020 kami menghadap ke Pak Presiden dan menceritakan perjalanan kami di sini. Ternyata beliau sangat tertarik ya. Sampai 1 jam kita berbicara tentang Muaro Jambi, dan beliau menjanjikan sebetulnya untuk hadir nanti ada kesempatan kunjungan ke Jambi berikutnya akan hadir dan datang ke Candi Muaro Jambi. Ya, dan Pak Jokowi sempat menanyakan ya, kira-kira apa sih signifikansinya daripada Candi Muaro Jambi di era 2021 ini. Saya juga sudah menceritakan sedikit bahwa terutama untuk pemuda-pemuda Indonesia, terutama generasi muda kita ini, banyak sekali signifikansinya. Antara lain kita membuktikan bahwa bangsa kita nih, terutama di Jambi ini, mempunyai sejarah yang panjang. Satu, bahwa kita ini adalah suatu bangsa yang kaya. Buktinya bisa membuat pada zaman mungkin 1000-an tahun yang lalu ya, sudah membuat bangunan yang sedemikian masif dengan luasan yang sangat luas. Dan pada saat ini mungkin dari teman-teman dari PUPR juga bisa menyatakan bangun 4.000 hektar itu tidak mudah. Perlu banyak sekali perencanaan, pembangunan dan biaya. Kemudian nomor 2, kaya itu juga kita bisa buktikan bahwa kerajaan dulu, kerajaan Sriwijaya juga sudah menyumbang ya ke Nalanda ya, ada terbukti dengan adanya copper plate di Nalanda ya, begitu. Berarti kita juga bukannya cuma membangun di daerah, kita bisa juga membangun di luar negeri. Kemudian yang kedua, signifikansinya adalah kita ini bangsa yang cerdas. Terbukti orang-orang asing sekolah di sini, sekolah di Universitas Jambi ini, datang jauh-jauh perjalanan dari India atau Cina yang 1 tahun perjalanan sini naik kapal, itu mereka rela sekolah. Dan bahkan nanti saya ini 12 tahun sekolah di sini kan, menurut Pak Agus. Jadi kita ini bangsa yang pintar. Orang Korea, orang Cina, orang India semua datang ke sini. Kemudian ada lagi, kita ini toleran. Karena kalau yang namanya Wangsa Shalendra itu mungkin Hindu, tapi dia membiarkan juga mau bikin Borobudur, Jambi atau apa, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Cuman dengan nomor 4 itu toleransi ini dibarengi dengan satu persyaratan. Apabila kita di Jambi, pakailah bahan bangunan asli sini. Buktinya dibuatlah bata-bata ini. Kalau di Borobudur, karena mereka ada batu-batu besar, mereka bisa bangun dari batu-batu besar di sana. Kemudian pakailah tenaga kerja asli dari sini juga. Mudah-mudahan ini stakeholder bukan sekali aja bertemu,
tapi terus-menerus mungkin bisa membuat satu badan bersama-sama kita mendorong supaya daerah Muara Jambi ini bisa menjadi satu daerah kawasan ekonomi. Jadi dengan kawasan ekonomi itu warga di sini bukan cuma jadi penonton, juga sebetulnya sangat strategis dan sudah siap untuk dikembangkan, Bu Bupati. Jadi di depan ada kawasan industri Kemingking, ada Ubigasco, ada gas. Jadi artinya untuk energi dan pengembangan wilayah ini sudah bagus, tinggal semua hijau, bahkan ada belum. Nah, sebenarnya fokus BPJP itu ini, bagaimana melestarikan cagar budaya yang ada di dalam sini. Inilah core bisnis kami. Kita ada Kedaton, Bumbung, kemudian Mahligai dan seterusnya. Kemudian juga kanal-kanal putih. Nah, selebihnya yang kuning, hijau dan biru adalah untuk kepentingan pemerintah daerah. Untuk apa? Untuk pengembangan kepariwisataan dan industri pariwisata. Makanya ini ada biru, ada hijau, ada putih. Nah, oleh karena itu ini penting kita kesepakati bersama. Kalau Pak Wisnu tadi bilang untuk KSPN dan seterusnya, kita sudah, pemerintah pusat sudah menetapkan. Dan nanti mohon bantuan itu bisa menetapkan. Mari kita sama-sama untuk menggarap ini. Kami fokus yang ada di merah, kemudian daerah yang ada bisa kuning, kemudian hijau dan biru. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, Pak ABA kemarin kita sudah ketemu dengan pengusaha di sini semua. Ayo kita bareng-bareng membangun ekosistem pariwisata. Nah, ini memang nanti kita bareng-bareng menetapkan skala prioritas untuk pengembangan dan pemanfaatannya. Salah satunya adalah kawasan cagar budaya Muara Jambi. Jadi kami datang ke sini sebenarnya fokus ke situ. Nah, oleh karena itu sampai sekarang tahun 2001 ini kemudian lagi membuat master plan secara menyeluruh untuk pengembangan dan pemanfaatan. Nanti kalau sudah selesai kami serahkan ke kabupaten untuk diharmonisasikan. Mana-mana yang nantinya sesuai infrastruktur apa yang harus dibangun, sampai nanti tempat-tempat yang untuk pengembangan industri pariwisata. Nah, kami sudah berharap ya kalau master plan sudah selesai, harmoni sudah selesai, kita enaknya mau bikin expo ya Pak ya. Bikin expo di Jakarta, siapa investor yang mau datang ke sini? Tentu pasti banyak yang tertarik. Nah, ini kita butuh di daerah biru ini homestay ya. Kemudian ada aliran sungai yang sekarang sedang dinormalisasi, badan wilayah sungai ini juga untuk wisata air juga menarik. Nah, ini kan butuh sentuhan-sentuhan dari ekspor dan seterusnya. Sehingga apa yang kami tetapkan ini sebenarnya memberi ruang kepada pemerintah daerah, baik kabupaten dan provinsi, untuk melakukan pemanfaatan dan pengembangan kepariwisataan. Jadi kawasan ini yang kita tetapkan ini tujuan akhirnya juga hilirnya adalah menjadi kawasan strategis pariwisata nasional. Ya. Jadi kira-kira seperti itu ya program kami mulai tahun 2020 sangat fokus di Muara Jambi. Nah, ini tadi sudah disinggung tentang nilai pentingnya. Kami nggak cerita lagi. Tapi foto udara yang terakhir ini kita lihat. Ini foto pakai tidar ya. Ternyata di kawasan ini dulunya ada sebuah kota. Kota yang ramai, mungkin desa ini kalah ramai dengan dulu. Wajar kalau ini sebuah kota, dulunya orang datang ke sini, pelabuhannya di Sabak, kemudian masuk ke sini dan mereka orang dari berbagai bangsa melakukan interaksi, terutama di bidang pendidikan. Kalau mungkin sekarang ya kota pelajar kali ya. Jadi kota pelajar seperti itu kira-kira. Jadi ini dicari orang ya. Ini dicari orang karena dulu melahirkan mansab-mansab yang luar biasa. Ya. Artinya apa? Kalau kita pergi ke pergi ke Uzbek, yang makamnya Imam Al-Bukhari aja orang belakangnya luar biasa. Ya, karena mansab beliau juga dipakai orang di mana-mana. Ini malah juga luar biasa. Dan orang dunia sedang mencari ini. Cuman kami pernah bincang-bincang ya, kapan kami bisa datang ke Warnadipa, saya bisa ke Muara Jambi. Saya bilang jangan dulu. Nanti kalau ini bahasa sederhana aja, kalau kesana nanti kalau ke Thailand nggak bisa ya, kami belum punya toilet.
Di sini aja kita belum punya toilet, saya sebenarnya malu Pak. Tapi saya sengaja, saya datang ke sini, kenapa rapatnya tidak di guest house, ya? Kok di sini? Biar melihat real picture-nya. Ini loh kenyataannya sekarang. Kalau kita sekarang ke sini kondisinya seperti ini. Nah, kemarin saya bilang ke Pak Kadis makan siangnya di pinggir kanal itu. Kok di situ kan kotor? Biar lihat kotornya bagaimana nanti PUPR menata menjadi tempat wisata. Sebenarnya begitu, ya. Jadi sebenarnya pertemuan kita ini menghadapi real picture kita apa yang tidak kita kerjakan. Nah kira-kira seperti itu Pak BA, mohon izin. Mudah-mudahan apa yang kita rintis sekarang tidak lama lagi akan terus berkembang dan kita wujudkan bersama-sama ini menjadi kawasan strategis pariwisata nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Chandra Buana Pak. Saya Satker pelaksanaan jaringan sumber air. Kebetulan mohon maaf Kepala Balai saya tidak bisa hadir, minta doanya, beliau sudah 1 minggu di isolasi di Bayangkara, mudah-mudahan 1 minggu lagi sudah bisa keluar. Tapi tidak mengurangi rasa hormat kami Pak ABA, kami mencoba sedikit memaparkan kegiatan kami bahwa kami adalah Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 yang dari Sabang sampai Merauke ada 33 balai. Nah untuk Jambi ini masuk wilayah Sumatera 6. Jadi barangkali teman-teman dinas kabupaten, Ibu Bupati, barangkali ada program, semua program tentang sumber daya air, silahkan sampaikan ke kami untuk nanti saya usulkan ke Jakarta. Dan apabila di Jakarta ternyata dananya terbatas, saya nanti merapat ke Bang HBA. Bang, ini programnya banyak tapi dananya sama Pak Basuki terbatas, nanti saya merapat ke beliau itu. Itu mungkin sekilas tugas kami. Dan tugas kami semua menata tentang masalah sumber daya air Pak. Nanti untuk bina marga ada lagi Balai PJN. Sedikit saja Pak ABA saya jelaskan. Kebetulan untuk program tahun ini dari kami hanya pekerjaan normalisasi kanal purba. Jadi ada di depan kita. Kurang lebih tahun ini ada 10 km. Saat ini kondisi sungainya itu hampir dari sudah 20-30 tahun mungkin belum pernah disentuh sama Pemda juga. Kami hadir dari 2007, baru tahun ini bisa melaksanakan pekerjaan itu berkat Pak HBA, dukungan beliau. Kurang lebih dananya 15 miliar, sebetulnya 20 tapi ditawar 17 miliar, tapi tidak apa-apa, saya optimis selesai Bu Bupati. Kurang lebih 10 kilo, pekerjaannya sederhana, hanya menormalisasi saja. Mudah-mudahan ini bisa memfungsikan kembali fungsi sungai yang dulunya katanya sebagai proses untuk lalu lintas perahu. Mudah-mudahan tahun depan bisa berfungsi kembali. Amin. Bapak Ibu sekalian, ini mudah-mudahan langkah awal pada hari ini untuk mempercepat proses pengembangan Candi Muarajambi sebagai aset. Sebenarnya terus terang ini Candi Muarajambi ini bagi Bupati ini sebenarnya ikon yang luar biasa, yang disudahkan siapkan Allah oleh nenek-nenek moyang kita dahulu, tinggal kita mengembangkan lagi. Pada tahun 2011 saya sebagai gubernur pada saat itu sudah diresmikan oleh Pak SBY di sini, itu menjadi kawasan wisata sejarah terpadu Provinsi Jambi. Itu resmi beliau ada, sekarang masih ada prasaslinya, masih ada. Sebenarnya dulu saya mengharapkan dilanjutkan terus gitu, tapi ya sudahlah. Sekarang Ibu Bupati sudah luar biasa berpikir tadi yang disampaikan oleh Pak Ridwan dan Ibu Emma juga. Ada 2 hal pokok yang belum diselesaikan sampai sekarang. Nasional sudah menetapkan menjadi kawasan cagar budaya nasional. Provinsi belum menetapkan, kabupaten belum menetapkan. Bayangkan betapa rendah dan kelas pekerjaan kita di provinsi dan kabupaten, dan itu sebenarnya harus menjadi pemikiran kita. Nah mudah-mudahan adik-adik semua ini berpikirnya begitu. Pekerja itu fokus. Saya setuju Ibu Bupati, nanti akan dibentuk nanti staf khusus yang betul-betul memperhatikan pengembangan Candi Muarajambi. Mungkin salah satu asisten. Ya akhirnya saya itu mencerita masa lalu, bukan berarti ingin membanggakan kita, bukan. Kalau saya itu sistem kerja juga begitu. Misalnya dulu Ujung Jabung 1 asisten,
kamu khusus menangani koordinasi Ujung Jabung. Kemudian dulu Angso Duo, khusus menangani Angso Duo. Kemudian bisnis Jambi Business Center, khusus menangani center. Salah satu asisten dan staf ahli. Jalan Batubara 1 asisten. Itu di provinsi itu kan ada staf ahli. Dulu yang menyangkut Angso Duo itu asisten 1. Pak Sedin itu sekda. Yang menyangkut Ujung Jabung yaitu Pak Susaini. Menyangkut di Business Center Ujung Jabung Dinas Peternakan sekarang menyelesaikan seluruh proses hukumnya, dia mengkoordinasikannya. Kalau secara dinas tidak bisa selesai. Sebab yang mengkoordinasikan diperlukan salah satu asisten itu. Nah itu yang diperlukan. Jadi dia kerja Ibu Bupati, kerja saya pada saat itu setiap rapat saya minta laporan Ujung Jabung. Ini. Nah belum selesai. Kapan? Kasih waktu tim. Ini luar biasa kan. Kita ini terlambat untuk mensosialisasikan. Kenapa hanya 5 nih prioritas? Padahal kita juga punya potensi besar. Saya bilang Jambi itu ada 5 ter. Candi Bor Jambi terluas di Asia Tenggara. Kemudian Sungai Batanghari terpanjang di Sumatera. Gunung Kerinci tertinggi di Sumatera. Danau Gunung Tujuh tertinggi di Sumatera. Satu lagi adalah apa namanya di Merangin, geopark tertua. Saudara, 360 juta tahun yang lalu. Bayangkan, 5 kami punya sudah. Itu pada saat itu begitu. Nah, bagi kita semua, khususnya Muara Jambi, saya mengharapkan seluruh kepala dinas harus tahu sejarah Candi Muara Jambi. Kita keluar tinggal ngomong, gitu. Ya tidak tahu. Nah, hari ini kami melapor kepada Ibu Bupati. Kita ini tadi saya minta seluruhnya melapor. Apa kegiatan tahun ini pada Ibu Bupati? Ibu Bupati sudah tahu sekarang. Ibu Lutfi nanti akan membuat desa pariwisata, insyaallah, kita dorong. Kemudian balai akan kanal gitu. Saya tidak tahu di kanal ini apakah dari luar dulu atau di dalam dulu. Bagus. Luar tuh banyak gawe gitu. Ada salah di sini. Tak akan berubah program. Izin Pak, tahun ini kami BPCP normalisasi kanal di dalam. Oh. Ya, yang dari apa? Oh, kalau ada dana Bapak bagus lah. Jadi BWS dari luar. Pas itu. Nah, jelas ya. Jadi kanal dalam dari BPC apa? BPCD. Bagus melaporkan. Masuk dari sumur juga tahun ini akan direhabilitasi oleh beliau. Bapak sekalian, saya sekali katakan bahwa ulama besar agama Buddha Atisa itu sekolah aja 12 tahun di sini, bayangkan. Pada saat itu 1000 tahun yang lalu, 1000 tahun ya kira-kira Pak Gus. Nah, bayangkan. Pada saat itu orang Jambi itu sudah hebat. Ya, sudah hebat. Guru Atisa itu siapa namanya? Sini? Darmikirti ya? Ada Darmikirti itu. Sudah hebat pada saat itu. Asli Jambi. Kebarannya ulama lah ya. Ulama kalau Islam itu ulama. Kita tidak berpikir penyebaran ajarannya, tapi budaya itu yang kita kejar. Bayangkan kalau ini sudah terkenal di luar negeri, berapa ribu orang nanti akan berkunjung mungkin jutaan berkunjung ke sini. Ya, tadi kata Pak Wisnu tadi ngomong, Jogja itu Mekahnya, di sini Madinahnya, ibarat Islam. Kalau saya terbalik, di sini Mekahnya, Madinah ya Borobudur, sebab ini lebih tua dari Borobudur. Nah, untuk adik-adik saya ini masa generasi muda semua, supaya tahu Candi Muara Jambi itu lebih tua dari Borobudur. Bayangkan hebat kita. Cuma kita tidak tahu kita hebat kadang-kadang. Jadi kita harus pandai katakan tidak apa-apa kan, di sisi itu kita tidak apa-apa katakan kita itu hebat, tidak apa-apa. Nyatanya seperti itu. Saya untuk rapat dari Komisi 5 saya sampaikan. Gak tahu orang, mungkin orang banyak tak tahu kan. Kata Candi Muara Jambi itu lebih tua di Borobudur. Bayangkan, ada sejarahnya, ada catatannya. Nah ini sekarang itu kan persoalannya corona sekarang yang menyulitkan kita. Kalau itu saya yakin dulu kapan rencananya acara ada keagamaan Buddha itu di sini. Nah, di sini ya rencana pada saat itu, tapi kena ada corona ini akhirnya itu. Jadi menurut saya ya ke depan banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan lagi Bupati. Kita doakan Ibu Bupati dia sukses terus. Mudah-mudahan nanti ke depan ya mungkin 2 kali. Nanti bisa jadi kita nanti, saya terpikir sekarang membuat jembatan dari Muara Jambi ke seberang. Jembatan lewat mobil.
Bisa, jadi nanti batang hari 1, batang hari 2, batang hari 3, sini batang hari 4-nya. Nah, itu. Oh, bisa. Jadi itu di yang di sana itu yang di Palembang itu sudah batang hari ya, Sungai Musi 6 sekarang, 6 atau 7. Kita baru 2. Rencana 3 di Sengeti, 4 nanti di sini. Jadi kita harus kerja keras. Kami tidak akan bisa, saya ya paling bercuak-cuak lah ngomong. Tapi kalau Ibu Bupati ini dia punya kekuasaan, kan dulu saya kalau buat apa, jembatan Getahara saya buat jadi. Ibu Bupati ini buat apa dia? Bisa. Dia punya kekuasaan. Kalau orang anggota DPR dia punya kekuasaan. Ibu Bupati bercerita-cerita. Jadi dia bisa membuat apa saja. Sebab itu memang, apalagi ya nanti ke depan ada juga program-program gubernur. Misalnya ada Pancasila Sentosa, salah satu gubernur ya. Itu juga rencananya wilayah ini juga nanti. Jadi sebenarnya Muara Jambi sebagai hinterland kota Jambi ke depannya mempunyai potensi besar. Misal tadi salah satu hal kecil saja. Di sini WC dah. Kalau dibuat WC, uang masuk. Saya masuk bayar. Nah, Ibu Eman nanti ke depan. Dan jadi saya tadi mohon maaf nih, buang air kecil di WC-nya agak kurang bersih Pak Agus. Belum punya. Memang sekalian Pak Agus pancing. Kalau pemerintah daerah mau mencari uang bisa dari melalui WC itu. Ya. Nah itu, jadi itu Pak sekalian. Jadi hari ini kita bersyukur, tinggal lagi sekarang tuh mungkin Ibu Bupati membuat target. SK yang kata Ibu Eman SK apa tadi? Penetapan candi menjadi kawasan. Kok sampai Juni ini anak kelamun? Prosesnya Pak. Iya, kan bisa cepat Pak. Niatnya apa prosesnya? Iya, sampai Juni baru bisa. Apa bisa selesai bulan ini? Siap. Nah, itu Ridwan. Bulan April harus selesai. Siap Pak. Dan pakai rapat-rapat apa dia rapat-rapat? Proses. Jadi kita punya target tuh, jangan. Ya, jadi cepat Wan. Kan duluan ya tadi ya. Iya Pak. Aku juga kau mengantar omongnya, aku mikir aku ini sudah bisa masuk ini ke depan. Ya, untuk pentingan wisata modal. Banyak yang bisa kita kerjakan. Terus sebabnya saya minta Ibu Lutfi tolong Muara Jambi menjadi desa wisata. Itu ada dananya, nanti kita buat itu aja kegiatannya sini. Nanti ya agak indah sedikit kepentingan desa Muara Jambi. Sekarang sudah jauh berbeda dengan dulu. Misalnya itu kalau dulu zaman saya jadi camat di sini tahun 90 di Jambi Kecil camat situ. Tidak ada sepeda-sepeda seperti sekarang, tidak ada. Dulu masih semak, sekarang sudah bagus, luar biasa. Tinggal kita memperkembangkan. Saya rasa hanya demikian saja yang bisa saya sampaikan dan saya puas. Terima kasih adik-adik saya semua, Bupati semuanya kalau ini bawa saya semua. Saya Pak Wisnu umur sudah 68 tahun. Sudah tua, saya mau Bang ini sejauh saya Bang Budi Nanang dari KPPDN dulu. Kami kita menginginkan nanti masih melihat tentang kondisi Jambi ke depan itu lebih baik, lebih maju, terutama jadi Jambi di bawah pimpinan Ibu Pasna Mustafa. Muaro Sabah, Muaro Jambi, terus ke hulu ke Batanghari. Muaro Sabah, Muaro Jambi, terus ke hulu ke Batanghari. Harum semerbak cinta sejati walau jauh.